Kalau kamu sedih terus kayak gitu, kita batalin aja, nggak apa-apa. Kita batalin jual rumahnya, kita harus bayar notaris. Harusnya yang bayar itu pembeli, tapi kita yang batalin, kita yang bayar notaris. Kita batalkan, kita nggak terbang, ya. Bilang paling ntar kalau udah sampai di Indonesia juga ngeluh lagi gitu. Mungkin satu hal yang membuat aku khawatir itu ya di Indonesia itu hanya satu. Hai semuanya, apa kabar? Selamat siang, sekarang di Jerman. Cuacanya bagus, terik. Aku tadi jam setengah satu habis mandi, keramas. Jujur beberapa hari aku tidak terlalu fit, tapi alhamdulillah ya lumayan lah. Itu sangat cerah. Ya, kemarin cukup panas. Kemarin kami ke Pasar Lowak. Meskipun tidak begitu bagus ya, tapi lumayan. Kayaknya si Mas sudah nggak mau ke Pasar Lowak. Tapi masih banyak barang yang bisa kami bawa sebenarnya. Ya teman-teman, aku ingin menunjukkan meskipun kami mau pindah, tapi bunga-bunga kami sangat indah. Aku tunjukin ya. Dia udah cantik sekali. Ya ini juga. Dia udah bersemi teman-teman. Ini dari tanganku sendiri, kemarin belum berbunga. Sekarang sudah berbunga. Ini juga, ini dari tahun ke tahun ya. Dia udah berbunga, kemarin tuh masih kecil-kecil gitu. Aku coba untuk semai semua dan akhirnya mereka semua berbunga, bersemi. Ini juga tuh ya, seneng liatnya tuh juga udah mulai. Kalau cuacanya bagus, ini dia langsung berbunga ya gitu. Itu juga yang di sana. Ini kayak mirip mertuaku ini. Kayaknya mau kita jual tapi belum ada yang beli. Dulu aku belinya 100 euro itu saya. Itu berat banget. Itu dua itu ada 1 kuintal beratnya. Dan ini kalau berbunga tuh cantik banget ya. Ini pink gitu ya. Ini udah keluar. Ini dulu aku rawat mau mati. Kayaknya segan-segan hidup tapi akhirnya aku rawat dia hidup ya. Terus ini semua bersemi. Ini juga tuh yang di jendela semua udah cantik. Ini baru mau bersemi. Itu juga ini udah selesai. Ini juga, ini hadiah ulang tahunku dulu kecil tahun kemarin. Ini aku pindah ke pot besar, dia jadi jumbo. Ini warnanya merah. Terus itu juga tuh mawarku. Nah ini kemarin yang dirusak si burung, akhirnya dia baik-baik lagi gitu. Tuh ini yang bikin aku akan kangen ya, semua aku rawat dengan tanganku gitu. Tuh si mawar tuh cantik kan. Ini kayak mawar-mawar kayak untuk pengantin gitu ya. Ih coba lihat nih, ini pentolannya banyak banget say. Sebenarnya ini mau kita potong gitu, tapi kok di atas banyak banget gitu. Ini tanahnya subur banget, mungkin karena dulu kita banyak kasih itu ya, apa namanya tuh cantik. Terus nih lihat nih, aku yang heran di sini tuh mawar itu dia satu gini nih, satu cabang ini tuh bunganya banyaknya minta ampun. Tuh kan cantik tuh. Wih, kalau kita pergi nih kayak apa mawarnya. Si putih baru akan keluar lagi karena dia yang pertama berbunga. Itu mint ya. Ini mint baunya keras tapi enak gitu kalau kita buat apa ya, jeruk lemon gitu ya dikasih mint. Ini juga. Terus itu juga di atas ya. Oh itu si oranye itu di atas baru mau berbunga. Yang di sini lihat say, ini yang di bawah ya, merahnya aduhai ya, merahnya aduhai. Oh ada sesuatu yang harus ku cabut nih. Wah ini sampai dia jatuh say, terlalu berat mungkin ya, nggak kuat ya. Oh ini aku harus bantu, ini nggak bisa, ini dia terlalu berat.
Ini si Mas nggak mudeng gini-gini nih, aku harus bantu dia nih. Coba tak selamatkan dulu. Pohon ceri yang kecil tapi buahnya banyak. Ini baru belajar 2 kali berbuah ya say. Tuh, ini mudah banget, cuma di tangan doang gini, nggak perlu dipanjat. Semoga si burung nggak nakal ya say. Ini karena kalau si burung nakal tuh udah dimakan kan sama si burung, kita nggak kebagian tuh ya. Si burung juga ingin menikmati ya. Tuh kan cukup lumayan banyak itu deh, aku bisa petik. Udah manis sih sebenarnya tuh. Ini juga di bawah banget, ini nggak perlu dipanjat, senang aja liatnya. Sedangkan kalau si anggur aku nggak bisa panen ya, karena dulu seingatku aku tak panen anggur tuh udah bulan November deh tuh. Dia banyak banget sebenarnya. Anggurnya ini manis banget say tuh, sangat banyak. Sedangkan itu apple kita itu berapa ya, 2 tahun yang lalu kali aku bisa manjat sampai setinggi-tingginya gitu. Apelnya tuh gede-gede, enak banget ini ya. Kita harus tinggalkan panen apel biasanya bulan-bulan Oktober ya, Oktober awal itu baru panen. Itu juga si apel kecil ini baru kedua kali berbuah, dia belajar berbuah ya. Yang lagi sibuk nyiapin untuk berbaring sambil tuh membawa buku. Dia tuh sukanya nyuruh aku cepat-cepat berbaring mumpung cuacanya bagus di luar. Ayo berbaring mumpung masih di sini menikmati gitu ya. Lucu. Sekarang aku duduk di luar say, nggak ada orang. Tadi ada tetangga yang lagi nyuci mobil. Tetangga depan kemarin pulang, sekarang udah pergi lagi karena dia menemukan kekasih baru. Jadi tetanggaku depan itu say, dia itu suaminya udah lama meninggal, terus ya orangnya baik banget gitu. Tapi dulu yang aku dengar, tapi dia orang baik bener, dia tidak pernah menceritakan hal buruk tentang orang lain atau keluarganya ya. Itu yang aku suka gitu. Hanya saja ada si tetangga sini terus yang cerita gitu kan, dia sangat pengabdian terhadap keluarga dia ya, sama anak-anaknya, bahkan anaknya yang udah kerja, udah berkeluarga tapi cerai, masih dibuatkan makan. Tiap akhir pekan tuh masih masak buat cucu dan anak-anaknya, mereka kumpul-kumpul tuh. Pokoknya dia ibu yang sempurna deh kalau menurut aku ya. Hanya saja terus aku bilang ya bersyukurlah dia sekarang ada seseorang ya yang bisa diajak berbagi, tidak hanya istilahnya ngurus anak, bahkan anaknya udah berkeluarga kok masih memasakkan gitu. Saatnya dia happy gitu, aku ikut seneng gitu. Terus ada si tetangga cerita, oh dia kasihan dia itu dulu waktu suami masih hidup itu dia pokoknya menderita lah gitu, prinsipnya kayak gitu. Detailnya lebih gimana, tapi intinya dia sekarang kalau aku lihat aku ikut bahagia ya, karena dia bahagia. Cuma sayang karena sejak dia sudah punya seseorang gitu, dia kan lebih sering menginap di situ. Jadi aku merasa nggak punya tetangga lagi, karena dia satu-satunya tetangga yang ada selalu say hello untuk kita gitu, kapanpun istilahnya lah. Kalau kita liburan misalnya kemarin pas musim panas, dia bantu-bantu menawarkan diri lah itu, misalnya kalau banyak di kotak pos banyak surat ataupun koran atau apa, dia selalu yang membantu. Nah sekarang saatnya dia tidak di rumah, kita yang selalu bantu, tapi dia tidak pernah di rumah lagi ya gitu deh. Nah teman-teman, ini aku menanggapi ya, ada apa namanya istilahnya itu, komen-komen dari beberapa teman gitu kan. Kemarin aku sempat tuh buat vlog
ragu ke Jerman. Mengapa gitu kan ya. Persiapan kami itu udah boleh dikatakan 95% ya. Artinya bahwa semua udah oke. Tinggal serah terima kunci sama pembayaran gitu aja gitu. Dan adalah beberapa barang-barang milik pribadi yang memang harus kami pikirkan bagaimana untuk mengeluarkannya dari rumah ini gitu ya. Tetapi kalau untuk istilahnya membatalkan jelas tidak mungkin ya. Abri juga sudah di tempat yang aman. Terima kasih yang sangat peduli dengan Aubrey. Jangan khawatir bahwa Aubrey sudah di tangan orang yang tepat ya. Sangat baik itu si Natasha yang merawat si Aubrey gitu ya. Dia benar-benar total. Dan seperti yang aku bilang, dia secara finansial mampu, jadi Aubrey tidak akan istilahnya terlantar kalau Aubrey sakit ya. Karena di sini kalau anjing itu memang cukup mahal ya, apalagi kalau sakitnya itu akhir pekan gitu ya. Itu bayarnya kayak emergency gitu, double lah gitu. Jadi untuk Aubrey selesai. Kemudian untuk kami pindah gitu, ada yang mengatakan jangan pindah, di Indonesia suasananya selagi tidak nyaman, politik apa macem-macem gitu ya gitu. Aku hanya bisa katakan kalau dari segi persiapan fisik material kami itu udah semuanya ya. Tinggal kami nanti untuk renovasi rumah aja gitu ya. Sesuai dengan maunya si Mas kayak apa, kemudian ya standarnya seperti di sini gitulah, paling tidak kayak kamar mandi tuh bersih gitu ya, kayak gitulah ya. Tempat kita kan kamar mandi seringnya basah, apalagi ibuku kan juga orang kampung, tapi kalau masalah kebersihan ibuku wow, jagonya pokoknya. Dan itu nurun dengan anak-anaknya. Nah itu juga, kemudian juga masalah kesehatan si Mas, karena si Mas kan pernah sakit kena serangan jantung tuh. Nah itu harus diselesaikan gimana nantinya, itu prioritas aku sih. Jadi yang pertama renovasi rumah karena si Mas juga tidak mau lama-lama di rumah ibuku. Kemudian yang kedua juga dengan asuransi kesehatannya si Mas, karena kan Indonesia tidak menjalin hubungan kerja dalam hal asuransi kesehatan dengan Jerman atau negara Eropa gitu ya. Jadi memang aku harus mencari solusinya sendiri gimana gitu. Ini prioritas aku ketika aku pindah ke Indonesia nanti. Kalau masih ada yang kasihan dengan si Imas, kenapa masih dikasihani? Dia orang dewasa, dia laki-laki dewasa. Justru si Emas yang pengen cepet-cepet pindah gitu ya. Kemarin tuh aku udah bilang sebenarnya aku tuh masih pengen akhir-akhir tahun lah gitu, setahun lagi tinggal di sini. Tapi si Masnya yang nggak mau. Si Masnya pengen cepet-cepet pergi, mumpung kita masih sehat, kita bisa keliling-keliling traveling. Dan kalau di Indonesia nggak bagus ya, kita tinggalkan Indonesia lah sebulan 2 bulan, kita travel somewhere. We can do it somewhere anytime. Ya, sekali lagi terima kasih ya saran-sarannya. Mungkin ya ngikuti vlogku cuma 1 kali, jadi tidak tahu cerita-cerita vlog yang berikutnya gitu, dan aku udah jelaskan semuanya. Anyway, thank you very much for the suggestion, for the sharing ya. Mungkin kalau kita berbicara tentang situasi yang sama, mungkin aku bisa juga terjadi dengan orang yang mungkin memiliki masalah dan harus kembali lagi ke Jerman. Tapi kalau itu masalah pribadi, ya tidak bisa dong semua itu digeneralisasi ya. Dari segi aku sendiri, anak-anakku, anak-anak yang manis, mereka udah berkeluarga, aku punya cucu. Keluargaku juga sangat baik, sangat welcome dengan si Emas. Lingkungan kami juga sangat enak gitu, karena kami tinggal di desa, jadi semuanya itu semuanya enak lah pokoknya. Dan si Emas sangat happy gitu. Mungkin berbeda dengan yang lainnya, aku tidak tahu. Jadi why not we try to do that. If it doesn't work, we can go back to Germany, why not gitu ya. Jadi nothing is impossible ya. Meskipun Abi udah pergi ya, aku tuh masih sedih tiap hari, boleh dikatakan aku setiap ingat masih nangis gitu. Tapi si Mas katakan udahlah nanti kamu sakit gitu, but it's okay, aku udah happy karena aku udah lihat Aubrey baik-baik saja. Dan aku awalnya kita berpikir nih, kita kasihkan Aubrey lebih awal, sehingga kalau Aubrey nggak kerasan atau yang punya Aubrey
berikutnya itu tidak terlalu suka dengan Aubrey, kita masih punya waktu. Ternyata semuanya klop karena Aubrey memang sudah kita didik sedemikian rupa. Aubrey anjing yang sangat manis, dia sangat penurut, dan dia juga sangat sweet gitu ya. Dia selalu ingin dekat dengan kita gitu. Banyak alasan yang buat kita tidak bisa membawa Aubrey demi kebaikan Aubrey, bukan demi kebaikan kita. Kita masih pengen traveling ke sana kemari ya, tidak mungkin Aubrey dibawa karena tidak semua tempat itu friendly untuk anjing gitu ya. Kalau di sini kan banyak tempat penitipan anjing, bahkan rumah-rumah biasa pun mau dititipi. Kalau di Indonesia kan susah gitu, nggak mungkin lah kita mentelantarkan juga gitu loh. Jadi semua demi Aubrey dan juga demi kita. Kita nggak mungkin juga just stay at home because the dog it's also not a good idea ya. Jadi we think about both side, Aubrey and us gitu say. Kalau yang lain mungkin tinggalnya di kota, kemudian punya apartemen kecil gitu tanpa taman-taman kecil, taman cuma di balkon gitu, itu memungkinkan say. Tapi kalau tinggalnya di desa kayak aku dengan lahan yang begitu luas ini lahan kami itu hampir 1 hektar ya. Di sini say kalau ditinggal 6 bulan rumahku jadi hutan dong. Belum lagi ini yang namanya pemanas ruangan itu tidak bisa dibuat zero ya, kalau kita nggak di sini pas winter gitu nggak bisa gitu, karena nanti rusak pemanasnya gitu. Jadi itu tidak semudah dibayangkan orang-orang ngasih saran 6 tahun bulan di sini 6 bulan di sana dan sebagainya, nggak semudah itu say ya. Mungkin karena backgroundnya tidak paham ya, jadinya itu sarannya itu disamakan dengan kondisi di Indonesia, nggak sama gitu. Kalau orang-orang bisa tinggal 6 bulan di sana 6 bulan di sini, mungkin karena tinggalnya di apartemen ya, halamannya nggak begitu luas gitu. Tapi kalau tinggal di desa dengan halaman luas gini, waduh, pulang-pulang nanti rumahnya kayak hutan, nggak bisa ya. Dan si Mas juga bilang sekali pergi ya pergi gitu, nggak bira-biri gitu. Kapan itu pas kita ke Trier, aku lihat ada anjing mirip dengan Aubrey, hanya dia moncongnya lebih lancip gitu ya, tapi besarnya sama. Terus aku tanya sama pemiliknya, itu kan di tempat ini, di caravan itu, jadi camping area gitu ya, kita nyebutnya camping area ya. Jadi caravan itu dimana berhenti gitu. Kalau lihat vlog aku yang pas aku ke Trier itu ya, dengan suami terakhir kali ke Trier itu, kejual mobil itu vlognya. Itu di situ aku ketemu dan aku bilang aku mau ke sana menemui orang itu. Mereka baru datang itu, baru berhenti dengan mobilnya dan udah stop di camping area gitu. Aku mau bilang kalau aku pengen pegang anjingnya gitu. Suamiku bilang dia baru aja datang, terserah. Aku mendekat, terus aku bilang hello, boleh aku sentuh, aku aku elus itu si anjing itu, boleh gitu. Aku nangis say bener. Dan dia persis perilakunya seperti Aubrey, persis, hanya wajahnya aja enggak, tapi gede-gedenya, rambutnya persis kayak Aubrey. Aku langsung nangis itu Mas Bule nggak suka kalau kayak gitu ya. Oh, malah Mas Bule bilang gini, kalau kamu sedih terus kayak gitu, kita batalin aja, nggak apa-apa. Kita batalin jual rumahnya, kita harus bayar notaris, harusnya yang bayar itu pembeli, tapi kita yang batalin, kita yang bayar notaris. Kita batalkan, kita nggak terbang ya, kita ambil kembali Aubrey. Kalau itu buat kamu bahagia nggak apa-apa gitu. Si Mas bilang itu enggak, aku udah mantap pengen pergi, hanya saja aku butuh waktu gitu. Itu yang aku katakan ke si Mas. So intinya kalau semuanya tidak berjalan seperti yang kami harapkan ya, ada sih yang nulis di komen di tempat aku itu, laki-laki ya, dia bilang paling ntar kalau udah sampai di Indonesia juga ngeluh lagi gitu ya. Aku jawab yang penting nggak ngeluh sama kamu. Suka-suka nulis, suka-suka juga ya, aku suka-suka jawabnya juga. Yang penting kan aku nggak ngerepotkan siapa-siapa. Mungkin nggak paham ya situasinya gitu. Aku bukan tipe orang yang suka diam. Si Mas mengatakan kamu itu persis kayak pinjal gitu. Katanya badannya nggak enak, tapi kesana kemari nggak bisa diem, tangannya nggak bisa diem. Selalu ada yang ingin aku lakukan gitu.
yang kecil-kecil apalah, entah nyiram bunga, entah motong-motong yang kering atau apa. Terus kalau lihat rumah itu sedikit kotor atau meja itu agak berdebu tuh aku udah nggak bisa, saya sakit sesakit apapun aku tetap harus lakukan gitu. Itu aku. Tapi untuk yang gede-gede misalnya ya, kalau kita punya taman gitu yang istilahnya yang nyangkul atau apa gitu, kayaknya aku itu yang buat aku nggak suka gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kan kita bisa bayar orang gitu, ada yang bantu gitu. Jadi bukan sekedar fisik ya, sebenarnya itu juga masalah apa ya, masalah ini ketenangan juga gitu. Jadi sekali lagi mungkin nggak paham ya gitu, jadi lihatnya hanya negatif aja. It's okay, no problem ya. Jadi sekali lagi aku katakan, aku sebenarnya bukan orang yang manja, bukan orang yang cengeng gitu ya. Sesakit apapun aku tidak pernah menggunakan rasa sakit aku, tidak enak badanku untuk tidak melakukan apapun. Justru aku tidak orang yang tidak pernah bisa diam, itu kata si emas. Jadi aku tuh nggak bisa yang namanya udah dikasih bantal di sofa suruh rebahan gitu, aku kok nggak bisa ya gitu. Jadi selalu want to do something always gitu. I feel guilty if I just stay lazy the whole day ya, it's me gitu. Jadi nggak bisa aku gitu. Mungkin satu hal yang membuat aku khawatir itu ya di Indonesia itu hanya satu, bagaimana alam lingkungan kita untuk masa yang akan datang, untuk anak cucu kita gitu. Karena semakin sedikit tempat-tempat orang untuk bisa menikmati alam ya. Kalau ada tanah yang besar-besar gitu misalnya, langsung dibeli oleh pengusaha ya, jadi restoran, dibuat taman. Kalau ke sana kita harus bayar masuk yang punya anak-anak. Di sini kan enggak gitu. Dan juga sayangnya itu ketika mengembangkannya menjadi objek wisata tuh kadang tidak memperhatikan apa namanya itu, keberlangsungan, ketahanan ya, masa depan dari alam itu sendiri. Mungkin itu yang buat aku prihatin. Contohnya banyak ya say, kayak di puncak-puncak itu ya say, kalau udah musim hujan gitu terus longsor, semua udah terjadi seperti itu. Hanya itu mungkin yang membuat aku kurang ini. Dan juga masalah kebersihan orang, kepedulian dengan alam, hanya itu sih sebenarnya. Kalau aku lihat sebenarnya Indonesia sudah sangat maju ya. Banyak orang sekarang boleh di desaku itu, sekarang banyak milioner say. Meskipun dulu ketika aku datang pertama kali itu banyak yang miskin kasihan. Sekarang bahkan mereka tuh sudah satu rumah tuh 2-3 mobil ya, miliaran karena mereka jual tanah untuk proyek ya, untuk proyek pembangunan pabrik gitu ya. Tempat-tempat makan tuh sekarang, restoran itu full gitu. Kalau kita lihat semua orang ini sekarang di desa-desa tuh bermobil, bersepeda motor. Secara materi meskipun masih mengaku tidak mampu, tetapi secara materi orang Indonesia tuh sebenarnya udah jauh lebih makmur. Tetapi hanya satu mungkin yang perlu ditingkatkan di kita itu adalah sikap mental ya, mentalitas, bagaimana menyesuaikan diri sebagai orang modern ya, yang peduli dengan lingkungan, yang mencerminkan bahwa aku ini orang modern, yang punya mental modern, berpikiran modern, dengan tidak berbuat seenaknya ya, kalau itu tidak berhubungan langsung dengan aku. Contohnya nih ya, aku baca itu di Taman Safari, naiknya mobil loh, piknik ke Taman Safari itu kan mahal saya. Itu kan tiketnya bayar per orang kalau nggak salah ya. Itu orang mampu lah mesti gitu. Tapi mentalnya lihat tuh, masa plastik bekas bungkusan makanan kok dilempar ke mulut kudanil. Nah ini yang menurut aku di Indonesia ini yang sangat memprihatinkan. Kalau kemarin aku bercerita bahwa aku mungkin tidak religius, tetapi perilaku aku sehari-hari aku coba untuk berbuat sesuai dengan ajaran agama. Kalau orang meributkan hanya menghitung berapa kali kamu sholat dan sebagainya, khusyuk dan tidaknya dan sebagainya, tetapi dalam amalan sehari-hari misalnya ya, jorok, tidak peduli dengan kebersihan lingkungan ya, apatis dengan urusan lingkungan, itu menurut aku juga nggak bagus sih sebenarnya ya. Berkata-kata atau bergunjing tentang orang lain menurut aku juga nggak ada artinya lah gitu. Jadi kadang kita berpikir itu orang masih melihat ya, semoga nanti kalau udah pindah ke Indonesia menjadi lebih khusyuk ini dan itu dan sebagainya. Kalau menurut aku sih tampilan
aktivitas orang itu tidak menjamin bahwa dia orang baik. Rajin ke masjid ibu-ibu ya. Aku punya pengalaman nih, pengalaman aku di lingkungan aku nih, di lingkungan aku sendiri nih, lingkungan kerja nih. Ketika aku hidup di compound gitu ya, ada masjid kan, masjid yang menggunakan juga orang-orang pekerja di situ gitu. Itu kalau ke masjid ya kumpul kelompok sana, nanti ngerasani, itu masih di situ loh ya. Yang dibicarakan itu ya sesuatu yang belum tentu benar gitu loh. Nah, ini contohnya saja. Kalau aku sih normatif sajalah gitu. Tidak perlu dihubung-hubungkan dengan yang namanya istilahnya ya, orang yang religius itu yang harus selalu tampak harus secara fisik gitu. Kalau aku nggak ke situ sih. Kalau aku lebih bagaimana kepribadian orang itu, bagaimana dia menghargai dirinya ya, menghargai lingkungan dia gitu. Kalau aku lebih ke sana sih, dan bisa beradaptasi dengan lingkungan di mana dia tinggal gitu. Contohnya nih, aku waktu itu ya naik pesawat ya gitu. Itu kan kita kadang-kadang ini tidak mengindahkan aturan-aturan yang jelas-jelas sudah diumumkan gitu. Silakan berdiri, silakan di tempat sampai pesawat ini mendarat sempurna. Yang turun dulu orang di kelas bisnis gitu, yang kelas ekonomi berhenti dulu. Kan itu ada korden itu ya. Ya, itu orang Indonesia. Korden belum dibuka dia langsung lari ke depan. Itu mbak-mbak itu ya. Waktu aku berhenti di Dubai kalau nggak salah, lari ke depan langsung. Ya jelas dong dikirim balik sama pramugarinya ke belakang. Lain hari aku di Frankfurt, baru mau ke Indonesia tuh lain hari aku di Frankfurt ya. Terus itu memang pesawatnya delay, kita mau ke Indonesia tuh waktu itu, delay 1 jam kalau nggak salah. Terus akhirnya kita udah di ruang tunggu, suruh keluar kan, akhirnya kita harus masuk ke ruang tunggu lagi kan, antre itu. Nah, ada 5 di depan kita tuh, nggak tahu, aku agak lama itu prosesnya. Jadi kita berhenti artinya bahwa berdiri di situ tidak terus maju ke depan gitu ya. Di belakang aku tuh ada ya ibu muda lah gitu dengan anaknya, umur anak SD gitu ya. Kalau dilihat wajahnya sih wajah-wajah Asia gitu, kayak aku gitu. Itu cemberut langsung lompat atau langsung berdiri di depan suamiku langsung bilang really gitu kan. Dia cemberut gitu. Terus aku bilang sama dia kan, aku nggak tahu kalau dia orang Indonesia kan, aku bilang ini, you still can see right, there are still 5 persons in front of us, and they are still waiting ya. So what is the problem, I said. Aku bilang gitu sama dia gitu. Ternyata tahu nggak, dia orang Indo ini contoh-contoh lah adab ya, tata krama di tempat umum. Nah, kita ini kadang-kadang lebih banyak berteori dan kita selalu menghubungkannya dengan kamu religius atau enggak religius gitu ya. Tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari itu kadang-kadang justru kita lupa amalannya gitu. Itu aku nggak suka kalau gitu tuh. Aku tuh lebih suka urusan kamu religius atau enggak itu kan urusan kamu sama yang di atas gitu loh. Yang penting bagi kamu dengan lingkungan kamu, orang-orang sekitar kamu, dengan alam kamu gitu. Kalau aku lebih ke situ sih, Oke. Terima kasih sekali lagi sarannya. Jangan pindah dan sebagainya. Ini coba ikuti vlog aku ini sampai selesai. Everything is almost finished ya. Everything is almost done. So maybe 95% ya, our preparation is finished. Yeah. And I don't want to make something new. If things do not like what we want in Indonesia, go not like what we want in Indonesia, so of course we can come back to Germany anytime we want. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Bagi yang udah subscribe, udah yang like ya, udah yang komen, terima kasih. Udah yang share juga pengalamannya, terima kasih semuanya saya hargai. Oke, have a nice day. I love you all.
Sekarang jam 9 kurang 20 menit, 9 malam ya. Lihat matahari masih sangat terik. Ini jam 9 malam. Jadi kalau summer itu mataharinya ada gitu ya, jam 9 kurang masih seterang ini, masih tinggi, cukup tinggi, kayak jam 4 sore di kita ya gitu.